Komnas HAM menyebut adanya dugaan terjadinya kekerasan serta dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah saat pengukuran tanah untuk tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Apa langkah Komnas HAM selanjutnya? Saya akan bahas bersama Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Bung BK, selamat malam, sehat ya? Selamat malam Mbak, salam sehat untuk kita semua. Oke, jadi bisakah saya diberi elaborasi temuan-temuan terbaru apa saja yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait apa yang terjadi di Desa Wadas beberapa waktu lalu? Iya, terima kasih. Yang pertama adalah kami menyimpulkan ada penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah, yang ditandai dengan pengerahan aparat dalam jumlah besar, kemudian dalam tindakannya juga ada kekerasan, serta penangkapan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada juga pengabaian hak atas rasa aman dan hak atas keadilan warga, terutama warga yang menolak adanya penambangan batu andesit di Desa Wadas. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada pengabaian soal hak atas informasi gitu. Karena kenyataannya ketika tanggal 8, tanggal 9 itu ada pelemahan sinyal di saluran telekomunikasi di Wadas, dan itu juga kami rasakan sendiri pada saat kami turun ke lapangan. Terus yang lain juga pengabaian soal FPIC, Free and Prior Informed Consent. Jadi seharusnya warga itu harus dihormati hak untuk menerima atau menolak adanya rencana pembangunan di daerahnya. Kira-kira seperti itu Mbak, kesimpulan dari Komnas terkait dengan peristiwa yang terjadi di Desa Wadas tanggal 8 Februari kemarin. Oke, selanjutnya apa rencana dari Komnas HAM setelah adanya temuan-temuan ini? Ya, yang pertama tentu saja kami menyampaikan kepada Gubernur laporan resminya, lengkap begitu, apa saja temuan-temuan detailnya, terus kemudian juga menyampaikan rekomendasi yang ada, meminta juga kepada Kapolda untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas, karena kami merekomendasikan untuk ada evaluasi secara menyeluruh terhadap pola pendekatan yang dilakukan oleh Polda, termasuk juga di dalamnya memberi sanksi kepada petugas yang memang terbukti melakukan kekerasan plus juga pelanggaran SOP kepolisian. Nah, kalau kemudian itu dijalankan oleh Polda, dijalankan oleh Gubernur maupun juga Balai Besar Wilayah Sungai, kita kemudian akan memfasilitasi dialog begitu. Seperti memang komitmen awal Komnas sebelum adanya kejadian ini kan kami berkomitmen akan memfasilitasi dialog antara pemerintah provinsi, warga yang menolak, dan warga yang pro, begitu. Bu BK begini, ini kan rencananya Komnas HAM ini memang bisa kita anggap sebagai rencana yang ideal. Namun masalahnya kalau kita tadi mendengar pernyataan dari Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi ini bilang bahwa 250 personel ini hanya backup untuk pengukuran tanah. Saya tidak tahu apakah 250 ini jumlah yang wajar untuk backup pengukuran tanah, sekedar pengukuran tanah begitu. Tapi di sisi lain ada juga pernyataan 64 orang yang sempat diambil deh oleh polisi. Itu kalau menurut Pak Ahmad Lutfi adalah diamankan untuk menghindari kebingungan. Ia juga membantah bahwa ada penangkapan, ada juga penahanan. Itu dibantah oleh Pak Kapolda. Apa yang bisa dilakukan Komnas HAM dengan rencana-rencana tadi, mengingat Kapoldanya sendiri menyatakan hal demikian? Ya, yang pertama saya ingin mengklarifikasi bahwa data Komnas itu 67 orang yang ditangkap. 1 orang kemudian positif berdasarkan antigen, begitu positif COVID, sehingga dibantarkan ke rumah sakit untuk diisolasi. Sementara 66 memang kemudian diamankan di markas Polres Purworejo. Itu data di Komnas. Kemudian langkah-langkahnya sebenarnya kami juga pasca rilis hari ini kami sudah melakukan komunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah dan meminta ada tindakan nyata dari Polda Jawa Tengah, dan kemudian kami dapat respons positif bahwa Polda Jawa Tengah itu sekarang sedang menyelidiki terkait dengan video-video yang beredar, termasuk juga mengidentifikasi siapa saja personil yang memang diidentifikasikan atau diduga melakukan kekerasan. Jadi proses itu sebenarnya sudah kami mulai, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar
merilis laporan yang ada, tetapi juga kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah begitu. Tapi Jadi untuk apakah langsung menindaklanjuti. Gitu. Oke, tapi apakah Bung BK yakin bahwa nanti rencana-rencana ini bakal berjalan selayaknya seperti proses yang diinginkan oleh Komnas HAM ketika Pak Kapolda menyatakan bahwa 250 orang itu hanya backup. Artinya ini kan menegasikan apa yang selama ini kita lihat di video-video yang beredar. Lalu Pak Kapolda juga menolak penggunaan kata penangkapan dan penahanan, tetapi 64 orang ini katanya diamankan untuk menghindari kebingungan. Artinya kan memang sudah ada negasi dari pihak kepolisian. Apakah temuan Komnas HAM yang menyatakan ada excessive use of force ini kemudian bisa yakin direspon dengan memadai oleh kepolisian? Iya, pertama kami sudah mendapatkan komitmen langsung dari Kapolda, itu yang pertama. Yang kedua, statement Kapolda yang tadi ditayangkan di televisi itu kan statement langsung pasca kejadian sebelum mendapatkan laporan Komnas. Nah, kami sudah menyusun laporannya secara lengkap dan tentunya akan kami tindak lanjuti dengan mengirimkan kepada Kapolda Jawa Tengah, plus juga menyiapkan mekanisme koordinasi dan pengawasan supaya rekomendasi yang kami keluarkan hari ini dipatuhi oleh Polda, termasuk juga kalau diperlukan kami koordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, sehingga proses penyelidikan internal terus kemudian pemberian sanksi pada mereka yang terbukti melakukan kekerasan memang dijalankan dengan penuh begitu. Oke, ini terakhir Bung BK, ini kan masalahnya lumayan kompleks ya. Karena apapun yang, walaupun ini yang disorot oleh Komnas HAM saat ini adalah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian, tetapi urusan tambang andesit ini kan memang ada kaitannya dengan pemerintah daerah begitu. Adakah nanti koordinasi selain dengan pihak kepolisian juga dengan pemerintah daerah level gubernur sampai bawah? Oh ya, tentu saja kita akan terus koordinasi dengan Pemprov, khususnya Pak Gubernur begitu, karena kita sudah sama-sama berkomitmen ini. Akan ada dialog begitu. Dialognya adalah warga yang pro, warga yang kontra dengan gubernur. Dan juga tidak melupakan juga ada pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga ini adalah proyek strategis nasional. Betul. Sehingga pemerintah pusat tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Harus segera menyediakan alternatif solusi melihat situasi yang ada di lapangan. Baik. Nah, ini yang saya kira penting nantinya. Komnas terus mendorong dialog, kami bersedia menjadi mediatornya, dan memastikan juga ketika mediasi atau dialog itu prinsip-prinsip hak asasi manusia dijalankan. Baik. Begitu, Mbak. Bung BK Ulung Hapsara, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Senang berbicara dengan Anda. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Sama-sama, Mbak. Sampai jumpa. Salam sehat.